Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ananda Asisifa. Di sini di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil studi kasus tentang integrasi metabolisme. Yang pertama itu langsung saja. Yang pertama ada pertanyaan mengenai bagaimana pandangan saya atau bagaimana menurut saya tentang apa yang mendasari segala perilaku atau amalan kita. Menurut saya, yang mendasari segala perilaku atau amalan kita itu adalah kejujuran. Dengan jujur, segala amalan ataupun perilaku yang kita lakukan itu dapat diberikan ridho dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada sumber energi atau penghasil energi selain pada yang ada pada gizi makro. Sumber atau penghasil energi yang pertama ada pada glukosa, yang kedua ada asam lemak bebas, yang ketiga ada trigliserida, yang keempat ada keton tubuh, yang kelima ada asam amino, yang keenam ada laktat, gliserol dan alkohol. Selanjutnya yang ketiga yaitu karbohidrat, protein dan lipid. Apakah mereka akan bertemu pada asam sitrat setelah terjadinya metabolisme? Nah, protein, karbohidrat dan lipid ini sebenarnya saling berhubungan, di mana asam amino yang dihasilkan oleh protein dan 7 produknya ini akan digunakan oleh karbohidrat dan lipid juga. Di mana glukosa dan glikogen ini akan menghasilkan triofosfat, kemudian ke fenolpirufat dan menghasilkan pirufat. Nah, pada protein juga ini ada yang menghasilkan pirufat seperti metionin dan serine. Itu yang akan membentuk menjadi pirufat juga. Nah, pada pirufat ini, pirufat juga dia membentuk asetil-CoA. Nah, asetil-CoA juga ini yang nantinya akan digunakan pada lipid dalam bentuk asam lemak. Pirufat juga menghasilkan oksalaktat. Nah, oksalaktat ini juga membutuhkan yang namanya fumarat. Nah, fumarat ini berasal dari protein. Nah, di sini ada keterkaitan antara lipid, protein dan karbohidrat. Baik, selanjutnya yang keempat ada proses anabolisme dan katabolisme yang terjadi di hati. Di sini saya hanya akan menyebutkan yang mana proses anabolisme dan katabolismenya. Pada glukosa 6-fosfat. Nah, pada glukosa 6-fosfat ini dianabolisme menjadi glikogen. Nah, glukosa 6-fosfat ini juga bisa dikatabolisme menjadi NADPH dan ribosa 5-fosfat. Kemudian membentuk nukleotida. Kemudian terjadi pemecahan glukosa ke pirufat atau yang biasa disebut dengan proses glikolisis. Nah, pada pirufat ini dikatabolisme menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang akan membentuk kolesterol dan asam lemak ini. Selanjutnya asam amino. Asam amino ini menganabolisme nukleotida, hormon, lever protein dan plasma protein. Kemudian asam amino dikatabolisme menjadi NH3 dan pirufat. Kemudian ada asam lemak. Nah, asam lemak ini juga menganabolisme asetil-CoA dan NADH. Dan asam lemak ini juga menganabolisme keton dan kolesterol. Selanjutnya yang kelima ada fungsi tubuh yang membutuhkan energi. Itu yang pertama ada otak. Nah, otak ini membutuhkan energi dalam bentuk glukosa dan keton. Kemudian
energi yang dilepas berbentuk laktat, alanin, dan glutamin. Selanjutnya ada hati. Energi yang digunakan oleh hati ini dalam bentuk asam amino, glukosa, gliserol, dan alkohol. Sedangkan energi yang dilepas dalam bentuk trigliserol dan berbentuk keton dan glukosa. Pencernaan. Nah, energi yang dibutuhkan ini ada glukosa dan glutamin. Dan energi yang dilepas dalam bentuk laktat dan alanin. Kemudian ada sel darah merah. Energi yang dibutuhkan dalam bentuk glukosa dan energi yang dilepas dalam bentuk laktat. Selanjutnya ada ginjal. Energi yang digunakan pada ginjal itu ada glukosa, asam lemak bebas, laktat, glutamin, dan keton. Sedangkan energi yang dilepas itu dalam bentuk glukosa. Selanjutnya ada jaringan adiposa. Energi yang digunakan dalam bentuk glukosa dan triasilgliserol, sedangkan energi yang dilepas dalam bentuk laktat, gliserol, dan asam lemak bebas. Selanjutnya yang keenam yaitu apakah protein dapat menghasilkan energi ke otak, sel darah merah, dan jaringan adiposa. Protein ini sendiri kalau untuk menghasilkan energi itu hanya pada ginjal dan otot. Selanjutnya ada proses 3 jam setelah makan. Di usus halus terdapat asam amino, glukosa, dan lemak dalam bentuk sederhana. Asam amino ini yang diedarkan ke dalam darah yang kemudian masuk ke dalam hati. Dari hati kemudian dia kembali diedarkan dan kembali lagi ke dalam hati dalam bentuk protein. Asam amino juga diedarkan ke jaringan adiposa dan otot. Selanjutnya glukosa. Glukosa juga dilepas ke dalam hati, kemudian ke sel darah merah dan ke sistem saraf pusat. Glukosa juga mengalami proses anabolisme ke polisakarida. Glukosa juga di sini dapat memecah menjadi pirufat dan lemak. Selanjutnya ada fase absorptif, di mana setelah nutrisi diserap ke dalam tubuh bertumpu pada sumber-sumber endogen untuk energi. Kadar glukosa dalam darah juga harus dipertahankan untuk memungkinkan fungsi otak. Jika kadar glukosa dalam darah menurun, itu menyebabkan penurunan sekresi insulin dan peningkatan sekresi glukagen yang akan merangsang pemecahan glikogen. Dan yang ke-9 yaitu proses saat tubuh kita tidak lagi menerima makanan atau hanya minum saja. Proses ini biasa disebut dengan the fasting state, di mana tubuh kita tidak lagi membentuk asam amino di dalam hati atau otot, laktat, dan glukosa. Di fase ini juga tidak lagi ada pembentukan apapun dan tidak ada asupan yang jalan yang menyebabkan kurang menghasilkan energi. Selanjutnya yang ke-10 dari pernyataan tersebut, menurut saya itu ada pada fase keempat atau the starvation state or long term fast, atau keadaan kelaparan atau puasa jangka panjang, di mana di sini kekurangan asupan makanan sepenuhnya dalam jangka waktu yang lama. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.